Diterpa isu cerai, Musdalifah angkat bicara perihal kabar tak sedap soal keretakan rumah tangganya dengan Fadel Islami. Diakui Mbak Mus bahwa keluarganya saat ini telah kembali normal, meski sempat mengalami gangguan kecil yang sempat menggegerkan para fansnya di dunia maya. Benarkah lantaran beda usia cukup jauh 15 tahun, Mbak Mus harus meninggalkan egonya saat berhadapan dengan sang suami? Lantas, bagaimana pasangan ini melewati tahun 2022 yang penuh suka dan duka di dalam rumah tangga? Hadapi banyak kabar miring soal pernikahannya, sebagai suami, Fadel Islami mengaku tidak ingin rumah tangganya dengan Musdalifah pun berakhir. Peristiwa saling menghapus foto dan mengunfollow pasangan disebut Fadel hanya sebatas luapan kekesalan saja. Lantas, seperti apa curahan hati Fadel yang selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Musdalifah di usia 3 tahun pernikahan? Berharap rumah tangganya terus berjalan dengan baik dan harmonis, Musdalifah pun berserah diri kepada Yang Maha Kuasa agar kegagalan rumah tangga terdahulu tidak terjadi lagi pada pernikahannya kali ini. Lalu, bagaimana cara Musdalifah menenangkan diri dari banyaknya cobaan dengan mengisi hari-hari dengan kesibukan bisnisnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diterpa isu cerai, Musdalifah pun akhirnya angkat bicara perihal kabar tidak sedap soal keretakan rumah tangganya dengan Fadel Islami. Diakui oleh Mbak Mus bahwa keluarganya saat ini telah kembali normal, meski sempat mengalami gangguan kecil yang sempat menggegerkan para fansnya di dunia maya. Sebelumnya, pasangan ini pun diketahui menghapus foto-foto kebersamaan, lalu saling mengunfollow akun Instagram. Diakui, pasangan ini pun juga sudah kembali saling follow, namun bagi Musdalifah ia mengaku butuh waktu untuk benar-benar kembali seutuhnya seperti sedia kala. Nggak tahu, spontan begitu aja ya. Kalau memang unfollow, memang Mas Fadel yang pegang ego aku, kalau foto aku yang hapus. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita ngomong baikan, ntar ada lagi. Makanya kan saya bilang banyak doa aja. Sumber kekuatan saya banyak dekat sama Allah. Menikah pada 26 April 2019, kabar keretakan rumah tangga Musdalifah dan Fadel Islami tidak pelak memancing rasa penasaran publik. Tak sedikit yang berspekulasi bahwa perbedaan usia yang cukup jauh di antara keduanya menjadi salah satu penyebab konflik rumah tangga yang berujung saling unfollow di sosial media. Membantah rumor tersebut, Musdalifah pun mengaku sangat memaklumi sifat sang suami yang di usianya saat ini masih memiliki ego yang cukup tinggi. Sebagai istri, Mbak Mus pun juga berusaha untuk mendinginkan suasana saat terjadi permasalahan di antara mereka. Posisi saya kan, perbedaan umurnya jauh. Saya yang harus mereda. Saya banyak zikir aja, banyak sholat. Saya orangnya, saya ada masalah nih, saya nggak bisa tuh tongkrong keluar, saya nggak bisa. Kayak orang misalnya, saya enggak. Alhamdulillah, saya bisa harus ngerem, karena kalau saya seorang perempuan nggak bisa ngerem seperti itu. Kalau sama-sama semuanya gitu, itu kan saling ego. Biar saya juga masih nggak ada. Kan saya bilang, saya nggak bisa langsung karena kan mau bagaimanapun
Saya nggak mau seperti itu lagi kemarin. Saya maunya pelan-pelan, mengalir aja. Apa sih, tumbuh sendirinya aja, jangan selalu dipaksakan. Gara-gara bayar lagi langsung ditunan, saya nggak mau. Mengalir aja, saya nggak mau. Pokoknya intinya saya bicara sekarang baik, takutan ntar di kemudian hari begitu lagi, kan kita nggak tahu. Namanya hati kan tidak bisa ditebak. Sepanjang tahun 2022, suka duka silih berganti mengisi kehidupan rumah tangga Musdalifah dengan Fadel Islami. Di samping ujian-ujian yang datang silih berganti, salah satu momen terbaik yang terjadi adalah saat ia dan sang mantan suami Nasar bertemu di sebuah acara. Di momen itu pula terjalin kehangatan antara Nasar dan juga putranya setelah sekian lama ia tidak berjumpa. Hal itu pun menjadi sebuah awal yang baik bagi mereka untuk kembali merajut silaturahmi. Halo Bu Haji, halo Mas Fadel. Aku ketemu sama anak aku tuh, ya kan? Halo, say hi dong. Halo. Ini siapa ini, udah gadis ini Mia. Oh my god. Tuh, ya kan? Halo. Hai dong. Halo dong. 7 tahun, terakhir pertemuan tuh 2015 ya. Sama Pak Nasar juga saya tidak pernah mengajarkan, itu bukan papanya, saya nggak pernah. Jadi nggak kaget lagi kalau dia ketemu, saya bersyukur, alhamdulillah, peluknya erat, kangennya, apanya. Banyak ya, banyak hal ya. Kita nggak bisa utarakannya, namanya momen yang nggak bisa dilupakan kan, kayak kebersamaan, kayak sering main sama anak-anak gitu. Terus kayak kemarin ada goncangan gitu, ujian seseorang kan, kita harus bisa menghadapinya karena kan setiap manusia kan mendapat ujian itu. Mungkin dari awalnya saya ini bisa untuk melampaui ujian ini ya, kita ambil hikmahnya aja. Sebagai seorang suami, Fadel Islami mengungkap jika ia tidak ingin rumah tangganya dengan Musdalifah pun berakhir. Lantas, seperti apa curahan hati Fadel yang selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Musdalifah di usia 3 tahun pernikahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di tempat terpisah, Fadel pun juga membantah kabar miring keretakan rumah tangganya dengan Musdalifah. Dugaan hadirnya orang ketiga di antara mereka pun ditepis, hingga hubungan suami istri yang sudah terjalin kurang lebih 3 tahun itu kini dikabarkan kembali harmonis. Perihal Musdalifah dan suaminya yang saling unfollow akun Instagram hingga hilangnya foto-foto kebersamaan mereka di masing-masing akun, disebut Fadel hanya sebatas luapan kekesalan yang kini telah berangsur pulih kembali. Fadel pun juga terus berusaha agar rumah tangganya dengan Musdalifah tidak berakhir sampai di sini. Beda visi aja, nggak ada orang ketiga, nggak ada. Tapi komunikasi kepada Alhamdulillah udah lancar. Enggak lah, aku sudah nggak ada. Nah, nanti gua dengan berjalannya saling follow. Ya biasalah, mungkin lagi kesel-kesel aja kali, saling follow biasa lah ya. Tapi bentar juga udah saling follow-followan lagi, saling posting foto masing-masing. Ya biasalah, itu kayak apa di sosial media kan biasa ada hal-hal kayak gitu. Cuman ya dibesar-besarin aja sebenarnya, padahal mah biasa aja. Yang mengunfollow duluan ya nggak tahu siapa ya, mungkin bareng-bareng kali. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman karena ya namanya manusia ya mungkin ada selisih paham, beda pendapat, terus kesel-kesel dikit ya, mainnya saling unfollow, hapus foto gitu. Tapi kan yang penting kan sekarang udah baik-baik aja, terus ntar juga saling follow lagi,
tampilin lagi kemesraan di sosial media. Ya biasalah namanya Instagram, ada-ada aja gimmick-gimmick gitu. Saat kabar tidak sedap menghampiri rumah tangganya dengan Fadel Islami, kondisi kesehatan Musdalifah pun sempat dikabarkan menurun dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Fadel dikabarkan tidak menemani sang istri di rumah sakit, namun justru Nasar sang mantan suami yang datang untuk menjenguk Musdalifah. Lantas, seperti apa klarifikasi Fadel soal dirinya yang tidak datang menemani Musdalifah saat dirawat di rumah sakit? Bagaimana dukungan Nasar kepada Bu Haji, panggilan untuk Musdalifah saat dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu? Mbak Musdalifah kebetulan tiba-tiba drop ya, terus dirawat sehari di rumah sakit. Nah pada saat itu saya lagi di luar Jakarta gitu loh, jadi di mana-mana gitu loh. Tapi begitu saya balik Jakarta, saya langsung temuin, tanya ada apa gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah enak, udah sehat lagi. Tadi udah ketemu, doain cepat sembuh, mudah-mudahan sehat selalu. Dan pokoknya baik-baik aja lah, pokoknya doa yang baik-baik. Mungkin kecapean karena kan namanya cuaca juga lagi kurang bagus, jadi mungkin capek, jadi kita mesti jaga kondisi badan. Enggak, karena kan aku juga baru pulang dari luar negeri kemarin karena habis kerja, terus ya sama-sama saling ngurusin kerjaannya, jadi cuma lihat aja dan tadi alhamdulillah udah sehat. Ya pokoknya aku cuma doain yang terbaik aja, pokoknya harus doa yang baik-baik buat Mbak Mus dan keluarga. Berharap rumah tangganya terus langgeng dan berjalan harmonis. Benarkah Musdalifah pun pasrah dan menyerahkannya kepada Yang Kuasa? Bagaimana cara Musdalifah menenangkan diri dari banyaknya cobaan dengan mengisi hari-hari lewat kesibukan bisnisnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di balik suka, ada pula duka yang menerpa di tahun 2022 bagi Musdalifah. Ya, rumah tangganya diterpa kabar menuju perceraian meskipun akhirnya kembali berdamai. Dan ibu 5 anak ini pun menyerahkan semua takdirnya kepada Yang Maha Kuasa. Menjelang tahun 2023, Musdalifah pun juga berharap segala yang terbaik bagi dirinya dan juga keluarga, mulai dari kesehatan hingga urusan karir. Menariknya, Musdalifah pun juga turut membagikan penampilan barunya saat ia berhasil menurunkan berat badan dari sebelumnya sekitar 63 kg menjadi 50-an kilogram. Hal itu pun tercapai atas usaha keras Musdalifah yang kini semakin gemar berolahraga serta tidak lagi makan di malam hari. Kita kan mintanya baik terus, bahagia terus. Kan saya tidak tahu, saya yang tidak mau bicara banyak lebih, tidak secara mengalir aja pelan-pelan. Saya semua serahin sama Allah ya. Karena saya kalau bicara takut, saya harus takut sama Allah dong. Saya serahin semua, rezeki, maut, jodoh semua Allah yang ngatur. Kalinya aku berat badan 63 ya. Sekarang udah stabil sih 54, kadang-kadang 55. Aku kalau malam nggak makan. Harus dong. Ini kan memang ini sedap. Aku trip dulu lah, belum berangkat aku trip dulu pagi-pagi. Manusia kan setiap tahun demi tahun kan dia ingin sesuatu yang berbeda ya. Berbeda itu mungkin di tahun 2002 saya belum terlaksana, mudah-mudahan di tahun 2003, mudah-mudahan doa-doa saya, keinginan saya, keinginan anak saya, semua keluarga suami itu akan terwujud. Seperti inilah aktivitas Musdalifah di rumah, melupakan sejenak permasalahan hidup dengan mengisi hari-harinya melakukan kesibukan bisnis. Saat disambangi di kediamannya, ia pun tampak sibuk mengurus usaha kuliner dan catering yang dibuka di teras rumahnya. Ya,
Dirinya pun juga menunjukkan proses pembuatan sambal spesial yang kemudian ia santap dengan menu ayam goreng kampung yang menjadi andalan di usaha kulinernya. Aku lagi buat sambal terenak dan pedes tuh. Sambal musda. Aku memang dari kecil ini ya orangnya suka ikut-ikutan, tapi senang aja, aku senang masak. Ini masaknya 8 jam, kelapanya aja kalau 2 kilo, kelapanya 5. Restonya kan bukannya kan siang. Aku pagi-pagi urus anak, urus kerjaan lagi, terus siang aku lihat gini sambil-sambil gini-gini, udah aku lepas ke anak. Tapi kalau urusan masak aku emang harus turun. Nah, harus aku yang ngulek nih. Kenapa nggak pakai blender gitu? Kurang gimana ya? Kurang sedap gitu ya. Kita ambil airnya aja. Kan udah dicuci. Hah? Maknyos. Manisnya nggak terlalu asem, pedes, pokoknya maknyos. Tadi kan aku udah buat sambal Musdalifah yang pedes banget gitu, sama sambal hijau. Nah, ini aku makan ayam goreng Musdalifah. Ayam kampung dong, ada kremesnya tuh. Enak banget, pokoknya wajib dicoba. Teras Musda ya, alhamdulillah. Kayak tadi aku baru ada pesanan catering ya, untuk setiap hari kan. Setiap hari untuk rumah sakit kan, ya alhamdulillah ada sedikit-sedikit, yang penting kita selalu lancar. Aku nggak ngandelin Teras Musda aja ya, ya memang ya namanya pandemi bukan saya aja ya, semuanya orang kan pasti ikut dampaknya ya, dampak drop gitu ya, dampak nggak jalan, tapi alhamdulillah cateringnya jalan terus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.